Oke, Mbak Rin. Oke. Apa yang mau Mbak Rin ceritakan di sini? Mau mengisahkan tentang rumah tangga aku yang pernah seperti ceritanya layangan putus, sedikit mirip-mirip. Miripnya? Miripnya dalam arti miripnya itu karena suaminya itu berselingkuh lewat dunia maya. Selingkuh lewat dunia maya? Iya, selingkuh dunia maya. Suami jenengan? Iya, suami saya. Ngobrol perselingkuhan. Rada grogi. Oke, jadi kesini mau cerita mengenai rumah tangga dan soal hubungannya dengan suaminya seperti layangan putus gitu. Iya, itu berarti kisah berarti 2 tahun yang lalu ya. Itu 2 tahun yang lalu. Kan awalnya aku punya akun Facebook juga bareng kan, bareng itu akun Facebooknya, tapi dia beli HP lagi, dia bikin akun namanya kalau nggak salah ya apa ya, lupa. Andri. Siapa namanya, yang bikin akun? Suami tanpa sepengetahuan aku, namanya Andri. Terus berapa bulan belakangan waktu itu tuh berubah. Jadi suaminya bikin akun tanpa sepengetahuan Mbak Rin. Iya. Namanya Andri. Dan akun itu digunakan untuk itu berkenalan dengan Mbak Gigin. Mbak Gigin. Iya, Facebooknya namanya Regina Margareta. Itu orang mana? Dia bilangnya orang Rio. Orang Rio bilangnya. Iya. Tapi udah pernah ketemu? Enggak sih, belum pernah ketemu, cuman sering kirim-kiriman foto. Terus kisah-kisah suamine jenengan sama itu gimana? Dari awal sampai awalnya gini. Awal itu saya curiga pas bulan Agustus, itu tanggal 17 Agustus persis. Suami saya tak telepon, alasannya sibuk. Setiap saya telepon sibuk. Pas waktu itu kan anak minta telepon, ya tetap sibuk, video call sibuk. Ternyata pas tanggal 25-nya pulang, saya cek HP-nya. Waktu itu belum di kode kunci ya. Mungkin lupa dia apa gimana. Saya cek terus ada transferan uang yang nggak pernah saya tahu itu nomor rekeningnya. Biasanya kan kalau mau transfer ke ibaratnya apa ya, kliennya itu kan selalu nama-nama itu. Iya. Tapi itu berbeda namanya. Kalau nggak salah namanya aneh lah. Pokoknya namanya laki-laki. Minta transferan tuh di inbox juga ada tanda minta transfernya. Itu pas awal transfer itu 300.000. Inbox Facebook? Iya, Facebook. 300.000? Iya. Paling kecil apa? Itu paling kecil 300.000. Paling besar? Paling besar 10 juta. 10 juta? Iya. Pernah ditransfer? Transfer. Berapa kali? Itu lebih dari yang saya tahu itu yang 10 juta karena saya melihat itu ceknya ada terus 2,5 juta, 3 juta. Itu setiap transfernya itu mintanya gede-gede. Kalau nggak dikasih gede, dia bilangnya apa Mas nggak sayang gitu. Nggak, berarti ini kan kisah apa ya? Kayak semacam, tapi nggak ada orangnya. Apa pernah ketemu apa nggak sih? Dia bilang waktu itu pernah ketemu, tapi saya waktu pas ketahuan dia ngaku nggak pernah ketemu dan sempat putus. Nggak pernah ketemu, cuma video call aja. Cuman katanya nggak apa ya, dia kayak main drama sendiri tuh masnya saya itu, suami saya. Jadi ini berarti kan pertama kenal di Facebook kan? Iya. Pertama kenal di Facebook, terus menjalin sebuah hubungan kira-kira berapa bulan? Ya 2 tahun lah. 2 tahun menjalin Tapi hubungan. tapi dia pernah ngajak ketemuan. Terus suami saya datang kan ke lokasinya mungkin. Iya, ke namanya kemana ya? Pokoknya ke Rio lah tuh, daerah Rio segitu lah. Tapi dia minta suami saya udah nyampe sini, tapi dia alasan aja. Alasan siapa? Si ceweknya. Akun Facebook itu. Iya, akun Facebooknya dihubungin susah, katanya nggak ada sinyal, katanya ke warnet tapi ini jauh. Terus selalu bilang katanya kalau cari sinyal harus naik ke atap. Itu atap apa saya nggak tahu. Oh, itu berarti gini. Berarti dari pertama perkenalan di Facebook
sampai transferan itu belum pernah melihat orangnya kayak apa. Iya, cuman dia kirim foto, kalau kirim foto selalu bilang. Dan kalau mau makan, ini boleh nggak mas, ini enggak. Kalau suami saya bilang nggak boleh, ya pura-pura dia nurut. Tapi yang saya curiga setiap minta transfer itu rekeningnya berbeda-beda, namanya berbeda-beda. Setiap transfer? Iya, jadi minggu ini namanya ini, minggu ini namanya ini gitu. Tapi jadi, yang meminta akun Facebook yang tetap satu akun Facebook kan? Tetap satu, cuman ditransfernya ke rekening yang berbeda. Rekening berbeda. Nah ya ini buat teman-teman ya, juga perhatian bagi para lelaki apa ya, hati-hati kalau mengenal wanita di Facebook, karena terkadang foto profil itu tidak menentukan gender atau jenis kelamin ya, karena yang seperti yang dialami Mbak Arin saat ini, jadi suaminya itu berkenalan dengan akun Facebook yang identitasnya itu wanita ya Mbak Arin ya. Iya, Identitasnya wanita, sempat transferan dari yang paling kecil 300.000 sampai puluhan juta sudah pernah ditransfer, tapi memang belum pernah ketemu dengan orangnya. Jadi buat teman-teman yang mengenal hanya sebatas Facebook, hati-hati jangan sampai transferan ya, jangan sampai terjadi hal ini terjadi kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Dan siapapun yang punya kisahnya yang kepengen diceritakan di sini bisa hubungi ya, nggak apa-apa. Di sini bebas mau cerita apa aja, yang penting aman. Itu suami setelah dia disadarkan tapi nggak sadar-sadar, kalau saya bilang ini begini, ini nggak ini, seakan-akan dia emosi. Tapi setelah mau lebaran waktu itu dia minta kiriman uang, sedangkan waktu itu saya cuma dikasih uang 1 juta pun itu bilangnya nggak ada uang. Tapi dia minta, waktu itu saya tahu 2,5 juta katanya buat beli baju mereknya Ria Ricis. Merek bajunya? Iya, katanya merek baju Ria Ricis. Terus dikirim fotonya, mas ini udah bajunya udah saya pakai. Nah di situ saya waktu itu kan saya ngecek HP-nya dia. Oh kok ini saya sempat mau emosi tapi tak tahan. Setelah saya baca semuanya, sampai dia bilang katanya kemalingan, sampai celana dalamnya katanya kemalingan. Apa itu namanya? Kompornya, magicomnya. Kok maling? Enggak, yang kemalingan itu iya, yang si ceweknya bilang ke suami saya, katanya mas saya habis kemalingan nih, celana dalamnya kemalingan, magicomnya kemalingan, kompornya kemalingan. Katanya uang tabungan yang uang transferan dari mas saya kan katanya ditabung ya, ditabung katanya, tapi di lampu tidur. Kan aneh kalau suami saya kalau itu penipuan. Mungkin seharusnya disadarin, itu udah dari kata-katanya aja ini kan udah tahu kalau habis ditransfer nggak ada kabar, kan dihubungin susah, ditelepon video call nggak diangkat. Ya katanya video call cuman nggak pernah diangkat sih di itunya. Nah, terus kalau suami saya nggak bodoh, ibaratnya waktu itu nggak kayak dihipnotis, ya mungkin sadar. Setelah sadarnya itu setelah dia mau habis lebaran, mau lebaran lah. Tahun berapa? Kemarin? Tahun 2020. Enggak, 2020 itu terakhir dia sadar lah ya. Dia kan berangkat ke Pangandaran malam-malam. Saya cuma gini, ya udah hati-hati di jalan, jangan aneh-aneh, nanti kalau aneh-aneh terjadi apa-apa. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, dia udah punya rencana mau ketemuan. Berarti berangkat ke Pangandaran memang udah ada tujuan. Rencananya itu pas waktu hitanan Mamas. Iya. Itu udah transfer uang juga. Nah, setelah itu dia ngabarin, bilangnya gini, di sini hujan terus. Padahal kan nggak hujan. Dia nadanya udah kayak sadar gitu. Ya aku bilang gini, ya udah kalau hujan pulang. Aku kan bilang di kayak Pangandaran, gitu. Iya, masnya di Pangandaran. Ternyata setelah pulang saya kan HP-nya ditaruh tuh, biasanya kan ke kamar mandi dibawa, kemana dibawa. Pas itu saya cek terusan, saya coba buka kode kuncinya, akhirnya jadi saya cek semuanya, ternyata dia itu alasan udah ditransfer uang katanya buat biaya apa namanya itu ya, tiket. Udah dibayar semuanya, terus katanya duitnya kurang, katanya alasannya di kapal mau diculik, mau dikirim ke luar negeri. Kan aneh.
Lah mas saya nggak percaya, kamu harus bilang ke supirnya kalau kamu diantar ke sini kan kayak gitu di itunya ya, di inbokannya. Tapi dia bilang gini, balasannya saya baca semua. Saya udah bilang tapi supirnya kayaknya ini deh, apa katanya kerja sama ininya, gitulah. Kan aneh kan? Katanya udah di Garut, udah di Bandung, lah ditelepon lagi nggak, katanya HP-nya rusak lah, inilah pulsanya nggak apa, dikirimin pulsa sama suami saya 50.000. Nah udah dikirimin pulsa, dihubungin lagi susah. Lah setelah suami saya menunggu lama itu di tenda putih, itu ada ini deh, pokoknya saya namanya tenda putih itu. Nah dia nggak datang. Lah nomornya suami saya, Facebooknya suami saya itu diblok sama dia. Iya. Nah akhirnya di situ baru suami saya menyadari kalau perbuatan dia salah. Ternyata orang itu menipu. Itu udah transfer lagi habis itu? Udah transfer, Berapa berarti jumlahnya dalam waktu sehari semalam itu 5 juta. Satu hari semalam itu? Iya. Yang waktu perjalanan? Iya, perjalanan Pangandaran. Tapi saat itu ketemu nggak kayaknya? Enggak ketemu. Kan dia udah diblokir nomornya Mas Hamdani. Nomornya Ya, masnya itu diblokir dia. Dan sampai sekarang Facebooknya juga diblokir. Gitu. Berarti dari berangkat sampai Pangandaran kira-kira ketemu nggak? Enggak. Yakin? Enggak ketemu karena sampai suami saya bilang kamu tuh penipu, kamu begini, saya udah marah. Iya, saya udah ngasih terbaik buat kamu, saya apapun saya kasih buat kamu, tapi ternyata begini. Dia nggak jawab, cuma maafin saya mas, saya kayak dibawa kabur sama orang apa itulah bilangnya gitu, ke luar negeri, kan lucu gitu. Tapi kalau seandainya saat itu ketemu beneran gimana? Ya mungkin udah terjadi ya yang mungkin dia inginkan gitu. Ya saya nggak tahu, waktu itu kan juga dia udah dibilang sampai saya masuk rumah sakit pun menungguin, tapi apa ya, dia nungguin saya, cuman pikirannya ke dia, terus sampai sempat bilang kalau saya begini terus dia lebih sayang ke sana, malah lebih teringat ke sana. Saat itu waktu kalau itu. saat ini? Alhamdulillah udah semua terbuka dari hal kecil dan sekarang keuangan saya yang pegang. Kalau dulu enggak? Boro-boro. enggak saya pegang, dan apa ya, kalau dulu itu enggak terbuka. 1 menit. Kalau dulu enggak terbuka. Enggak terbuka, sekarang dari hal kecil pun saya terbuka, apapun dia mau ngelakuin apa bilang ke saya, dan kalau saya bilang iya dia iya, kalau saya bilang enggak dia enggak. Oke, bentar Marin, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, lanjut. Tadi sampai mana Marin ya? Sampai itu sampai keuangan yang saya pegang. Oh iya, berarti kalau saat ini semua keuangan, pengeluaran dan pemasukan berapapun jumlahnya semua Marin yang pegang? Iya, saya pegang, dan pembukuan pun dia selalu bilang kalau uangnya buat ini, buat pembukuan, ibaratnya kan dia usahanya di minyak ya. Iya. Jadi pengeluaran minyak sekian, pendapatan sekian, hasilnya sekian, saya yang pegang. Kalau dulu memang enggak sih ya? Enggak, cuma saya dikasih aja. Jadi pengeluaran berapapun memang enggak tahu ya? Enggak tahu. Jadi transfer segitu banyak jumlahnya juga enggak tahu enggak ya? Tahu, yang saya tahu waktu itu cuma buat anak buahnya aja yang di Pangandaran itu saya tahu, cuma selain itu kan waktu itu enggak ngomong, tahu-taunya setelah dia ketipu aja, merasa ketipu, dia bilang semuanya, terus dia bilang saya enggak boleh marah kalau mau cerita semua, kalau begini, setelah transfer? Iya, setelah kejadian dia dibohongin kan pulang. Setelah merasa dibohongi. Iya, saya bilang walaupun saya waktu itu sempat emosi, saya sempat marah, saya mohon maaf ya, sampai sempat bilang saya jijik sama kamu gitu kan. Saya terlalu menangis waktu itu. Menangisnya apa ya? Ibaratnya gini, saya berumah tangga sama dia kan dari nol. Iya. Setelah alhamdulillah kata orang saya sukses, tapi kok dia sama yang lain yang belum jelas orangnya. Setelah berada di posisi yang tinggi ya. Iya, itu kan saya kan kecewanya di situ. Kecewa berat waktu itu di situ lah. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama keluarga aku, walaupun waktu itu saya hampir menyerah. Tapi saya selalu berpikir lagi, kalau saya menyerah nanti anak-anak gimana? Anak-anak masih kecil waktu itu kan. Berarti itu kan tadi selama 2 tahun kan? Iya, selama 2 tahun tadi suami jenengan kan kenal dengan akun Facebook yang mengakunya itu tadi wanita itu kan. Lah selama 2 tahun itu kan pastinya udah berapa kali transfer, berapa puluh transfer. Iya, tapi waktu itu kan saya bilang gini waktu
kalau lagi pas mau tidur. 2 tahun yang lalu, cerita ini 2 tahun yang lalu. Iya, ini kan 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang lalu, iya, memang. 2 tahun yang lalu. Kalau waktu itu Oh, 2 tahun yang lalu apa selama 2 tahun? 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Iya. Tapi nggak menjalani selama 2 tahun. Enggak, berarti Hubungannya nggak selama 2 tahun. berarti dia hubungan dari 2019 Sampai 2020 1 tahun. iya 2020 bulan Juni lebaran lah Iya. pas lebaran itu 2020 Berarti hampir setahun. ya hampir setahun hubungannya. 2 tahun lah ya itu. Nah terusan nggak cuma waktu itu inbokannya nggak cuma sama itu doang, di situ juga dia sama si itu yang saya sampai transfer segitu banyaknya. Terus di lain sisi juga ada yang ditawar namanya Vivo, nggak ditawar di inbox namanya Vivo, dijanjiin juga gitu kayak namanya mungkin waktu itu puber keempat puber kedua nggak tahu tuh suami saya. Heeh. Vivo juga ditransfer. Enggak, Vivo nggak ditawar, cuman Vivo selalu mendesak untuk minta dinikahi waktu itu. Cuman Iya. pas bulan puasa itu sampai saya berdebat kencang. Kira-kira Vivo sama akun yang pertama itu beda orang apa satu orang? Enggak, kayaknya kalau saya lihat-lihat maksudnya perasaan wanita kan peka. Itu kayaknya komplotan. Karena temennya juga katanya pinjam uang ke temennya, sedangkan temennya tahu dia. Jadi katanya si mbaknya pinjam uang, tapi mbaknya tahu kalau si masnya Kalau si berhubungan Vivo, sama iya. ini gitu. Jadi kan Kemungkinan si Vivo itu temennya siapa tadi? si Mbak Gina. Iya, Mbak Gina. Iya, tapi kayaknya orang satu sih, orang itu cuman itu Oh, iya. kayaknya gitu. Kayaknya satu orang. Satu orang cuman karena dari bahasa inbokannya saya memahami banget gitu. Karena saya baca semua cara Tapi lewat inbox Facebook, yang Messenger. ya Messenger yang Gina sampai Apa sampai ada di sampai WA? yang WA. WA. Cuman kan kalau di telepon WA nggak pernah diangkat. Alasannya katanya pulsanya habis lah, HP-nya mati Kalau lah. di telepon siapa? Kalau telepon masnya gitu. Saya pernah telepon suaranya diam aja nggak diangkat, ya saya matiin. Mungkin gitu kan. tahu Mbak Rin yang telepon. Saya telepon pakai nomornya masnya kok. Kayak gitu. Tapi kayaknya tahu nggak dia Mbak Rin yang telepon saat itu? Enggak sih, bang, saya bareng sama Mas Hamdani gitu. Tapi cuma diangkat tapi nggak ada suara. Iya, nggak ada suara. Tapi setelah akhirnya saya kan emosi juga waktu itu ya, maklum lah ya, suaminya begini-begini waktu itu ya sayang-sayangan sama wanitanya nggak jelas itu. Walaupun nggak ada orangnya. Iya, tapi saya emosi karena dia ngirim foto gitu kan. Nah, terus saya share ke Facebook saya, Facebook pribadi saya. Terus ada yang komentar, katanya itu komplotan inilah gitu kan, kayak sejenis penipu lewat itu gitu kan. Setelah saya jelasin ke semuanya sama masnya gitu kan, akhirnya mungkin dia sadar gitu. Dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah Udah enggak? udah Facebooknya bareng sama saya. Apa enggak ketahuan? Enggak, sekarang alhamdulillah HP juga Aman. udah aman, udah enggak kunci-kuncinan. Kalau mau apa-apa udah bilang gitu. Jadi alhamdulillah ya di balik semua itu ada hikmahnya. Intinya jangan mudah percayalah ya, intinya untuk siapa aja selain suami saya juga nggak boleh percaya dengan dunia maya. Nah, ya pesan-pesan Mbak Rin, barangkali ada siapa tahu nanti ada suaminya siapa atau siapa teman-temannya, barangkali juga karena pesannya Mbak Rin nanti mereka juga akhirnya berhati-hati mengenal orang di dunia maya. Oh ya, buat teman-teman semua, khususnya laki-laki, kalau berkenalan di dunia maya jangan dilihat dari foto profilnya, karena foto profil bisa menipu dan sekarang banyak penipuan lewat Facebook. Ya lupa. Itulah pokoknya hati-hati, apalagi kalau ada cewek cantik yang ngirim foto yang rela ini itu jangan dipercaya aja, karena ini pernah terjadi kepada suami saya waktu dulu itu. Dan alhamdulillah sekarang enggak, karena sudah sadar. Ini namanya benar-benar perselingkuhan online. Iya itu, sampai sempat ada di itu ya, akun itu ya ada nyanyian cinta online. Ternyata itulah pokoknya kayak gitu. Perselingkuhan online ya hanya sebatas online. Asik katanya, bilangnya Hanya asik. sebatas tatapan
foto, Itu video foto call aja kan, mungkin, video call, iya. dalam video call tapi nggak pernah ketemu. Sekarang kan juga canggih kan, video call bisa foto, bisa kayak orang berbicara langsung kan, kayak video call langsung kan. Sekarang aplikasi itu kan ada. Terus apa namanya, ya lupa ya mau ngomong apa ini jadinya tadi kan. Apa intinya gini, waktu itu setelah sadar saya bilang gini, kalau lagi duduk-duduk gini ya, waktu itu kamu kayak gitu, kenapa saya iseng-iseng aja gitu bilangnya, kan lucu iseng-iseng kok sampai segitunya, saya bilang begitu. Enggak perselingkuhan, maksudnya iseng-iseng selingkuh. Iya, tapi iseng-iseng selingkuh, nggak pernah ketemu orangnya, akhirnya sampai melayang lah si Pulus itu gitu kan, akhirnya bikin emosi di situ gitu. Ya tapi nggak apa-apa, untuk sodakoh lah ya, sodakoh yang nggak kenal ya, mudah-mudahan saja tambah berkah barokah aja sih. Amin. Tambah alhamdulillah setelah ini ya usaha semakin maju, semakin ibaratnya apa ya, walaupun ya masih saran dijalani, kadang-kadang saya juga ikut-ikut payah-payah gitu, cuman merasa alhamdulillah rezekinya lebih dari uang yang hilang itulah ya, uang yang hilang itu gitu, lebih penghasilannya lebih dari itu gitu. Atau suami saya, suami saya juga bilang itu untuk sodakoh gitu. Tapi Mbak Ren nggak apa-apa. Ya waktu itu kenapa, cuman mau gimana, mau diminta kembali kepada siapa kan? Nggak sampai nggak pernah kepikiran melaporkan akun tersebut. Saya pernah mau melaporkan ke akun itu, saya tanya-tanya, tapi sampai Mas Hamdani bilang, udah laporin aja. Tapi kan kata teman saya itu, ya kalau ini Mas Hamdani yang lapor, bukan saya yang lapor gitu. Karena yang merasa ditipu Mas Hamdani, buktinya ada. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau seandainya lapor, sedangkan itu dikasih secara ikhlas. Iya. Ya kan, mau dilaporin apanya kan gitu. Kan dia secara ikhlas ngasih, suka dia minta kasih kan gitu. Tapi nggak merasa tertipu saat itu. Nggak merasa tertipu setelah nggak ada kabarnya, setelah minta pertemuan nggak direspon, malah diblok. Nah dia merasa tertipu, kayak dihipnotis, dia bilangnya gitu, baru sadar semuanya gitu. Dan tapi sekarang kan udah enggak kan? Udah enggak ya, alhamdulillah enggak banget. Kira-kira kayaknya nggak kepikiran mengulangi, kepengen mencoba nyari-nyari akun itu lagi. Kalau yang malah justru cari-cari saya yang mencari-cari saya, tapi dia enggak, katanya udah sih jangan kayak gitu masnya bilang kayak gitu. Mencari itu akun. Dia mencari akun, akunnya sih Mbak. Saya sih pakai Dedemit waktu itu ya, Dedemitnya gitu, Mbak Gina gitu, Mbak Gikin. Mbak Gigi pakainya Gigi. Berarti pas transfer tadi kan bukan pakai rekening itu kan yang wanita, namanya laki-laki, dan kalau transfer gede itu ke apa sebutin nggak namanya itu, lewatnya kan dia juga bilang sama saya. Iya, apa? Mbak Yanti yang namanya pakai transfer, jadi Mas Hamdani kasih uang cash. Iya. Nanti lewatnya rekening orang lain. Berarti temennya Mbak Yanti. Itu berarti atas nama Atas namanya bukan Regina, tapi namanya laki-laki semua. Beda-beda. Tapi Mbak Ren Johannes. Saya curiga, cuman kan apa ya? Saya udah ngomong ini bukan si dia, tapi ini penipu. Tapi waktu itu kan enggak, ya namanya jatuh cinta, menggebu-gebu, fotonya cantik sekali, seksi kan. Menganggap istrinya kayak tembelak lancung. Berarti kisah kayak di layangan putus ya? Ya sedikit mirip. Pas beda. Kalau itu sih pas, harusnya kan Mbak Ren nanya kan pas begitu tahu si Vivo tadi. Si Vivo dan habis itu. Habis ditransfer harusnya kan kalau kayak yang bukan Vivo, Mbak Gigi. Mas, Vivo ini siapa? Namanya saya bilang gitu. Saya nggak bilang di mana, cuman waktu itu kan dia tidur siang tuh, bulan puasa, waktu yang Vivo itu ya. Aku udah gini, ya Allah, sampai ini air mata keluar sendiri. Yang ini belum Mbak Gina, saya belum rapat lukanya, ini ditambahin. Kan saya inbox pakai bahasanya mas saya kan, ini kan direspon, Mas bilangnya begitu. Aku kan minta ini, katanya urusan istrinya begini. Nah kan, aku emosi kan. Vivo siapa lagi? Saya bilang, dia langsung panik kan. Udah jangan.
memeluk saya waktu itu masnya, takut saya bontak kan. Kalau saya kan sukanya berontak waktu itu, marah-marah, ya wajar lah kalau saya marah-marah ya. Setelah ini semua saya rebut HP-nya, semua bukti itu ada, saya screenshot semua. Sampai sekarang pun bukti itu masih ada. Takutnya kan waktu itu saya kepengen nanti loh kalau anak-anak saya udah gede saya mau ceritain begini biar anak saya yang laki-laki enggak seperti itu pikiran saya, dan anak perempuan saya nantinya kalau gede jadi korban. Iya gitu kan kadang-kadang ya naudzubillah ya, jangan sampai karma itu ya, karena suami saya udah tobat juga sih. Nggak tahu tobat beneran apa tobat sambal, saya nggak ngerti gitu. Cuma mudah-mudahan saya harapkan setelah kejadian ini saya hanya maksudnya pasrah aja sih ya, mudah-mudahan tidak terulang kembali karena udah tua juga gitu kan. Udah gitu aja ya teman-teman ya, intinya buat siapapun yang ada di dunia maya hati-hati, karena zaman sekarang banyak banget penipuan yang terjadi melalui pertemanan di media sosial lah, baik itu Facebook dan sebagainya. Pokoknya teman-teman berhati-hati, dan siapapun yang kepengen bercerita apapun kisahnya, yang kepengen intinya menceritakan kisahnya, mau diceritakan di sini nggak apa-apa, karena di sini bebas. Intinya kalau udah cerita plong rasanya kayak unek-unek selama ini ya udah kayak udah oh ya udah ini juga lega. Oke. Udah gitu aja ya Mbak Rin ya. Bisa dikit lagi dong ini maksudnya pesan-pesan ya, pesan-pesannya gini, tambahan nih pesan-pesannya. Ya untuk perempuan, untuk laki-laki sama aja harus hati-hati. Jangan mudah kerayu atau merayu gitu. Karena apa ya? Selingkuh itu enak sesaat, tapi dampaknya itu mental istri down. Kalau ibaratnya kaca itu udah pecah, dikembalikan lagi ya tetap, walaupun dia jujur sejujurnya tapi tetap ada rasa trauma. Sampai saat waktu itu saya minta ke psikiater karena udah terlalu kayak orang gila gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, sama suami saya, sama keluarganya, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Oke. Nah, terima kasih.